Halo, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Instructional media. The title of our subject today is instructional media. You know the meaning of instructional? It comes from the word instruction. So instructional is the adjective of instruction. Instructional artinya pengajaran. Jadi kata lain dari teaching adalah instruction. Kata lain dari pengajaran adalah instruksional, instruction. It means that it is a teaching process begins with planning and then action and evaluating. So instructional media means teaching media atau bahasa Indonesianya media pembelajaran. Ya. Maybe you do still remember when you are in high school, there are some in high school or in elementary school or in junior high school, there are some teaching media in your classroom. Ada alat peraga, ada poster, ada globe, ada peta dunia, ada apalagi itu kerangka manusia, tulang itu ya, tulang kerangka itu. Kemudian ada tata surya dalam bentuk bola-bola gitu ya, bola-bola dunia bulat-bulat gitu ya, Mars, Jupiter, Saturnus dan sebagainya. Bulan, matahari. That is instructional media. One of types of instructional media. Nah, lebih jelasnya saya ingin membagikan PowerPoint ini ya. Okay, I try to share the screen. Nah, instructional media, medium. Media adalah bentuk jamak dari medium atau perantara ya, medium perantara penghantar. Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menghantarkan isi pembelajaran untuk siswa atau untuk mahasiswa. Pada saat ini kita menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran. It could be alat peraga atau realia. We call it realia ya. Yang saya sebutkan tadi, benda-benda yang dipakai di ruangan kelasmu, mungkin waktu SD, SMP, atau SMA. Bisa boneka, bisa apa, benda yang lain ya. Nah, ada yang cetak, ada printed media. Ada yang audio yang berbasis suara, ada yang berbasis penglihatan yang bisa dilihat atau visual media. Ada yang multimedia atau multimodality. Multimodality adalah bahan ajar yang memadukan banyak media dalam satu tampilan. Satu halaman buku yang nyambung ke YouTube, nyambung ke musik, nyambung ke audio, nyambung ke video. Ada poster di situ. Ya, that is multimodality. Nah, by the end of this semester, you are expected to design a multimodality instructional media. Media yang berbasis multimodality. Jadi
ya ada posternya, ada suaranya, ada videonya, ada game interaktifnya gitu ya. Atau juga media yang hanya berbasis barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak dipakai atau barang yang bisa kita temukan sehari-hari di lingkungan kita. Saya di belakang saya ada rumpun bambu, saya ambilkan misalnya kulit bambu yang sudah kering. Ini bisa untuk digunting-gunting jadi media pembelajaran, jadi poster, jadi I don't know, maybe jadi masker gitu ya, jadi topeng. I don't know what can you do for this one. You can do anything. Atau benda-benda yang tidak terpakai lainnya, bekas jemuran atau undangan manten yang udah dibuang. So this one called teaching and learning of languages using locally available resources yang tersedia di sekitar kita yang bisa kita pakai. Ya. Nah ini hakikatnya ya, dia sebagai penghantar. So just like a transport vehicle, just like a bus or train or airplane or motorcycle or bicycle or Grab, Gojek, apapun. Yang penting dia menghantarkan pesan. Di tengah itu kan ada pesan ya. Nah pesan itu diangkut dalam kendaraan yang bernama media. Yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Nah tentu saja kendaraan yang membawa pesan itu menyesuaikan. Menyesuaikan jarak jauhnya, menyesuaikan berat ringannya benda yang dikirimkan. The message could be a communication. I give you example. Pesan yang disampaikan adalah cara berkomunikasi, cara mengucapkan terima kasih itu. Medianya apa? Audio. Medianya apa? Poster. Medianya apa? Games. Medianya apa? Ya, apa yang sesuai, yang pas. Jangan terlalu berat, jangan terlalu besar kendaraannya. Jangan mengantar ayam pakai kereta api, ayamnya cuma satu. Itu you are just teaching pronoun, but you are using a very sophisticated media that the student cannot use it. It's not practical. Misalnya Anda hanya mengajar I, you, we, us, they, them, tapi pakainya terlalu canggih yang siswa harus install dulu di Android dan sebagainya. Ya kalau siswanya punya Android, kalau enggak. So, media harus menyesuaikan dengan berat ringannya, besar kecilnya, pesan yang dibawa. Ya. Ini dia. Anda lihat sendiri, ada macam-macam media berbasis internet, audio, visual, magazine, seperti majalah itu kan, kalau majalah kan ada gambar, ada teks, ada suara, ya mungkin majalah sekarang ada suara ditambah dengan video, television, newspapers, koran sekarang juga sudah dilengkapi oleh video ya, oleh audio visual. Nah, akhir semester nanti kalian mendesain media pembelajaran untuk siswa yang multimodality, yang memadukan banyak bentuk media. Sosial media adalah salah satu media.
one of the types of instructional media is social media. Anda bisa mengajar dengan bantuan Twitter, Instagram, YouTube, apalagi WhatsApp group, Facebook. Belum lagi kanal-kanal pembelajaran bahasa Inggris yang Anda bisa unduh di internetnya, sangat banyak. Nah, di sini berfungsi untuk menarik perhatian. Biasanya siswa bosen kalau dikasih media dia akan tertarik. Meningkatkan ketertarikan. Mencapai tujuan lebih gampang. Menggantikan konten pembelajaran yang tidak bisa disampaikan secara nyata. I give you example. Menjelaskan tata surya, planet-planet, bulan, bintang, matahari itu nggak bisa berkunjung ke sana, maka harus pakai media berupa bola-bola dunia atau bola tata surya. Media bisa gambar, bisa video, bisa film. Itu ya fungsinya adalah kompensatoris. Ada attention, ada affective, to increase student interest. Di sini ada manfaat dalam pembelajaran bahasa. Dengan menggunakan media, maka Anda akan bisa memaksimalkan bahasa asli yang otentik. Misalnya suara native speaker dari berita, news, dari pengumuman kereta api, jadwal kereta api, keberangkatan pesawat dan sebagainya itu rekamannya bisa dipakai. That is authentic language, bahasa yang dipakai nyata dalam kehidupan. Kemudian punya variasi, jadi bahannya dengan menggunakan media autentik ya, maka ada variasi pembelajaran yang tidak monoton. Communicate with the outside world. You are able to communicate with the world outside you are living. Learner-centered approach. The student will be the center by providing them a good or effective media. Kan kalau dikasih game, dikasih aktivitas berbasis media pembelajaran, berbantuan media pembelajaran, kan siswa akan menjadi center karena dia akan melakukan aktivitas yang tidak cuma mendengar guru. Learner autonomy. Learner autonomy ini media. Anda kalau ke Gramedia akan ketemu dengan media-media yang tidak lagi butuh guru. Karena media itu bisa menjadi guru. Ada latihannya, ada penyelesaiannya, ada kunci jawabannya, ada penghitungan skor, dan sebagainya. Software pembelajaran itu adalah media yang Anda bisa temukan di Gramedia atau di toko buku Togamas atau di mana ya? Ya di internet banyak ya, di internet banyak media yang tanpa guru siswa tinggal klik sendiri langsung menemukan proses belajar yang menyenangkan. Nah, sekarang language teaching kan berubah dari konvensional. Semua sekarang menjadi online. Maka media ini perannya menjadi semakin besar. Yang kolaboratif, ada Edmodo dan Google Classroom. Kita pakai Google Classroom dan Zoom sebagai media. Kita tidak memungkinkan lagi di era pandemi ini untuk kuliah seperti 2 semester awal kita ketemu dulu ya.
Sehingga sekarang kita ketemunya seperti ini, and we are using the media of internet-based media or Zoom. Nah, bagaimana kita mengembangkan atau memanfaatkan media untuk belajar bahasa Inggris yang efisien? Maka media itu harus bersifat learner center, harus berpusat pada siswa sehingga guru hanya mengajari menggunakan media itu. Kemudian media itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memproduksi bahasa baik lisan maupun tulis. It's not only multiple choice. Bukan cuma klik-klik-klik, tetapi juga membuat rekaman video percakapan, membuat tulisan, membuat presentasi yang direkam, dan sebagainya. Dia harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kalau SMP, SMA, ya Anda cari sendiri di kurikulum. Relevan dengan kebutuhan. Anda tanya gurunya, atau tanya muridnya, kamu butuh belajar bahasa Inggris apa? Sehingga Anda akan memilih media yang pas. Bentuk dan keterampilan bahasa yang bervariasi. It's not only reading, but also vocabulary, grammar exercises, listening exercises, and speaking exercises. Ada latihan-latihan yang tidak hanya monoton, tata bahasa saja semua, reading aja semua, but also provide a speaking activity, a demonstration activity. Ya, percakapan antara anak dan ibu. Pakai media apa? Maybe poster, maybe audio. It's up to you. As long as you are able to give a good reason for that media. Konteks budaya harus pas dengan konteks budaya dengan budaya bahasa itu dipakai di dalam menyapa, memperkenalkan diri. Bagaimana konteks budaya bahasa Inggris? Anda cari misalnya how to introduce di dalam budaya sana seperti apa. Ya. Kemudian harus diberi umpan balik, diberi koreksi, diberi perbaikan, improvement, diberi ujian, ya. Dan terakhir responsibility principle. Memungkinkan mereka untuk tanggung jawab dengan memakai bahanmu, bahan yang kamu kembangkan. Kamu pilih dari sumber yang ada di alam semesta ini, di internet ada, di belakang saya ini ada, di tali jemuran ini juga ada, ya. Whatever you can use it for media. Nah, ini dia pertimbangannya. Dia harus membuat murid-muridmu merasa nyaman. So it's not very difficult for them. Suitable with their level of proficiency. Sesuai dengan keterampilan mereka. Levelnya apa? Apakah dasar, menengah, atau mahir? Basic, intermediate, or advance? Mendorong terjadinya komunikasi. Harus ada latihan percakapannya. Tujuan pembelajarannya harus dalam terminologi yang komunikatif. Mendemonstrasikan, mengucapkan, memperagakan, gitu ya. Menyediakan tugas otentik. Authentic means that the material is not for language learning. I give you example, the announcement in a train. Stasiun berikutnya adalah Manggarai. The next station will be Manggarai. Nah, itu rekaman-rekaman berita, rekaman pengumuman di bandara, di stasiun, di mana lagi ya? Di Indomaret, di mana itu direkam, nanti dipakai ngajar. Itu yang disebut autentik. Atau guntingan komik atau koran yang nggak kepake, bacaan lirik lagu, ya, lirik lagu yang tujuannya untuk nyanyi, tapi
you can use it for teaching English. Itu ya. Ini ada pertimbangan lain, karakter siswa. Anda harus kenali mereka itu siapa, apakah punya Android atau enggak, ada sinyal atau enggak, ada kuota atau enggak. Kemudian apa lagi? Praktikal. Jadi praktis atau enggak? Gampang dioperasikan apa enggak? Yes. I give you example, it's not possible for elementary student to install TOEFL. Misalnya anak SD disuruh install dulu, ya nanti mama-mamanya yang mengerjakan. Poster, tampilan yang imajinatif dan menarik kalau poster ya. Kita nanti mulai dari yang printed media, bikin poster dulu, kemudian bikin audio, ngisi suara, pakai apa? Android ya, ngisi suara, ada percakapan, kemudian ada gambar, ada gerakan. Misalnya ada 2 boneka. Halo, how are you? Hi, I'm fine, thank you. What about you? Misalnya seperti itu. That's the media, the puppets, the boneka. Ya. Nah, yang penting bukan medianya, tetapi latihannya. Computer and smartphone do not make a difference, but practices of use. Yang membuat kemajuan belajar itu bukan kecanggihan teknologinya, tetapi latihannya. Ya. Saya kira itu, teman-teman mahasiswa. Thank you. Kita nanti akan ketemu lagi minggu depan, akan saya bagikan tugas untuk kita mulai dari media yang paling sederhana dulu. Itu ya, terima kasih. Thank you for participating in my classroom. Kita ketemu lagi minggu depan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and bye-bye.